Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bidan Wina. Nama Ibu siapa Ibu? Ibu Ida, Bu Ida. Usianya berapa Ibu? 20 tahun. Keluhannya? Ini kan saya sama suami saya baru menikah 1 bulan. Nah, karena belum punya keinginan untuk punya anak dulu, jadi ingin ber-KB Bu. Kalau bisa KB-nya maunya pil kombinasi. Ya Ibu, baik Bu. Saya akan menanyakan keadaan Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Ibu pernah hamil atau pernah punya anak? Belum pernah. Belum pernah. Hari pertama haid terakhirnya kapan ya Bu? Tanggal 19 Januari Bu. Jadi sampai sekarang itu hari ke-6 ya, 7 ya masih ada, tapi tinggal sedikit udah mau bersih. Iya Ibu. Untuk siklusnya biasanya berapa lama ya Bu? 28 hari. 28 hari. Durasinya? 6 sampai 7 hari, lama. Seminggu ya Bu ya. Kalau banyaknya Ibu biasa ganti pembalut sehari berapa kali? Kalau lagi banyak paling 2 sampai 3 kali ganti Ganti pembalut pembalut. dalam sehari. Ibu sebelumnya pernah menggunakan kontrasepsi? Belum pernah. Belum pernah. Hubungan seksual terakhir kapan ya Bu? 1 hari sebelum mulainya head. Jadi udah lama, udah 7-8 hari. Iya, 8 hari ya Bu. Berarti Ibu tidak menyusui dan tidak pernah keguguran ya Bu ya? Apa alasan Ibu ingin menggunakan pil kombinasi ini? Karena kata orang-orang gitu Bu ya, kalau pakai pil kombinasi itu headnya teratur tiap bulan datang, terus nanti katanya kalau diberhentikan punya anaknya cepet Bu katanya. Ya Ibu. Ibu tidak menyusui kan ya Bu ya? Belum punya anak. Apakah Ibu sedang menderita perdarahan perpaginan Ibu? Yang belum diketahui penyebabnya apa gitu? Tidak pernah. Tidak. Apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu kerja hormon? Misalnya obat epilepsi, obat tuberkulosis? Tidak. Tidak. Apakah Ibu sedang menderita penyakit hati Ibu atau hepatitis? Tidak. Ibu kan usianya Baru 20 tahun ya. ya. Ibu merokok tidak Bu? Tidak. Tidak. Apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit jantung? Tidak. Stroke? Tidak ada. Tidak ada. Tekanan darah lebih dari 160/90? Tidak pernah. Tidak ya Bu ya. Adakah mempunyai riwayat tromboemboli Ibu? Tidak pernah. Tidak. Apakah Ibu mempunyai kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala atau migrain Ibu? Tidak pernah. Apakah Ibu mempunyai riwayat kencing manis? Tidak ada. Tidak. Apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit karsinoma, terutama payudara? Tidak ada Bu. Tidak ada. Apakah Ibu pelupa atau sering lupa apabila menggunakan pil? Tidak pelupa Bu. Tidak ya Bu ya. Dari hasil yang saya kaji, hasilnya Ibu bisa menggunakan pil KB kombinasi. Selanjutnya saya akan memberikan edukasi ya Bu ya tentang pil KB kombinasi. Untuk efektivitasnya, pil kombinasi cukup tinggi mencapai 92-99% untuk mencegah kehamilan. Angka tingkat kegagalannya mencapai 90/1000 orang karena kurangnya pengetahuan terkait hal-hal yang dapat menurunkan efektivitas pil KB. Nah, untuk cara kerjanya, menekan ovulasi, mencegah implantasi, lendir serviks mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma, dan pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Manfaat kontrasepsi dan non-kontrasepsi. Manfaat kontrasepsi mencegah kehamilan. Untuk manfaat non-kontrasepsinya, melancarkan menstruasi, mengurangi jerawat, mengurangi resiko kanker ovarium dan endometrium, berat badan tetap normal, tak mengganggu kesuburan. Keterbatasan pil kombinasi tidak melindungi dari penyakit kelamin atau infeksi menular seksual. Harus diminum setiap hari di jam yang sama dan tidak boleh terlewat jika ingin mendapatkan perlindungan penuh.
bisa meningkatkan tekanan darah, mengganggu produksi ASI, dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan berat badan, mungkin menyebabkan sakit kepala ringan dan mual. Nah, untuk efek samping dan penanganan pil kombinasi bisa terjadi perdarahan pervaginam atau spotting. Penanganannya bahwa ini akibat pengaruh hormon dalam tubuh dan hal ini tidak berbahaya bagi kesehatan ibu. Nah, bisa terjadi tekanan darah meningkat. Bahwa menggunakan KB ini, bahwa pil tidak menyebabkan tekanan darah tinggi, tetapi pada wanita yang mempunyai bakat atau riwayat darah tinggi, maka gejala darah tinggi akan lebih jelas. Ada perubahan berat badan, penanganannya bisa bertambah sedikit berat badannya karena pemulihan cairan dalam beberapa hari sebelum haid. Hal ini akan segera hilang setelah haid dimulai. Wanita yang minum pil bertambah berat badannya setelah beberapa bulan pemakaian. Ini disebabkan hormon progesteron atau peningkatan selera makan ketika ketakutan akan kehamilan. Pertambahan berat badan biasanya dikendalikan oleh diet yang teratur dan bisa timbulnya jerawat juga ya Bu ya. Nah, penanganannya bisa diberikan vitamin A, vitamin E dosisnya tinggi. Bila disertai infeksi dapat diberikan preparat tetracycline 250 mg 2 kali sehari, 1 kapsul selama 1 atau 2 minggu. Nah, air susu juga bisa berkurang Bu. Penanganannya bahwa pil KB kombinasi ini tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui ya. Nah, yang selanjutnya bisa pusing dan sakit kepala. Penanganannya bahwa kemungkinan tersebut mungkin ada, tetapi biasanya bersifat sementara ibu. Nah, ada perubahan libido, kemungkinan terjadi karena sifatnya yang sementara. Dianjurkan untuk memperbaiki keadaan umum ibu, terutama kesehatan ya Bu ya. Dan ada juga varises. Penanganannya varises hanya terdapat pada wanita yang berbakat untuk varises ya Bu ya. Bagi wanita yang tidak mempunyai varises tetap dapat memakai pil KB kombinasi ini. Dan ada tromboemboli. Penanganannya bahwa kemungkinan terjadi tromboemboli walaupun sangat kecil dan biasanya dapat dikurangi kemungkinan dengan pemakaian pil KB dengan dosis estrogen yang sangat rendah. Mencuci tangan. Selanjutnya ibu akan diukur tekanan darah dulu ya Bu ya. Untuk tekanan darahnya 120
120/80 ya. Selanjutnya akan mengukur suhu ibu ya bu ya. Maaf ya bu. Dan menghitung tadi dalam 10 menit. Maaf ya bu. Untuk nadi 90 dan untuk suhunya 36,7 ya bu. Dan pernapasannya 24 kali per menit. Silahkan ditimbang dulu ya bu ya. 50 kilo ya bu ya. Sekarang silahkan ibu untuk ke air dulu ya bu ya, dan air kecilnya ditampung ya bu. Baik bu. Tes kehamilan ibu negatif, dan dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik ibu boleh menggunakan pil kombinasi ini ya bu ya. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan pil KB kombinasi ini. Pil dapat dimulai pada saat haid ya bu ya. Berarti ibu sekarang udah hari ke-7 ya bu. Jadi bisa dimulai dari hari Senin dan mengikuti tanda panah ini ya bu sehari 1 yang diminumnya. Nah tanda panahnya ke sini ya bu. Terus di ke bawah, nanti ke atas lagi, selanjutnya ke yang warna kuning itu buat yang haid gitu bu ya. Nah dan minum setiap hari pada waktu yang sama. Misalnya kalau ibu mau minum pil KB-nya malam, jadi malam terus bu gitu. Bila ibu muntah dalam waktu 2 jam setelah minum pil, boleh minum pil yang lain atau gunakan metode kontrasepsi yang lain. Bila ibu muntah hebat, diare lebih dari 24 jam, maka bila keadaan memungkinkan dan tidak memperburuk ibu, pil dapat diteruskan. Bila muntah dan diare berlangsung sampai 2 hari atau lebih, cara penggunaan pil mengikuti cara menggunakan pil lupa. Nah, bila ibu lupa meminum 1 hari, jadi ada yang terlewat gitu ya bu, 1 hari ibu bisa meminumnya 2 pil pada hari yang sama. Bila ibu lupa minum 2 pil atau lebih, sebaiknya minum 2 pil setiap hari sampai terkejar. Sebaiknya gunakan kontrasepsi lain ibu, atau tidak melakukan hubungan seksual sampai menghabiskan paket pil tersebut. Nah ibu bisa kembali lagi ya bu jika misalnya pil KB-nya sudah sisa 2 atau 3, ibu bisa kembali ke BPM untuk membeli pil kombinasi ini. Ada yang ditanyakan lagi ibu? Jadi bu kalau misalnya terlewat 1 hari yang kemarin, jadi hari ini bisa langsung diminum 2 pil dengan hari yang kemarin begitu ya bu? Iya bu, jadi tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi yang lain, tidak perlu menggantikannya gitu bu. Ini ibu pilnya. Ya bu. Ibu, jika nanti ibu ada keluhan, ibu bisa menghubungi saya ya bu ya. Bagaimana ibu, ada yang ditanyakan lagi? Untuk sementara ini cukup bu. Ya, nanti kalau ada keluhan atau ada yang mau saya tanyakan, pasti saya akan telepon atau chat ibu ya. Iya ibu, baik bu. Kalau begitu saya permisi bu ya. Iya ibu. Terima kasih bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.